Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah may ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ada juga umatnya Nabi yang tidak mau. Yang mana itu yang masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati saya berarti masuk surga. Waman asani, barang siapa yang berdosa kepadaku atau tidak mentaatiku, faqad aba, sungguh dia tidak mau masuk surga. Nah, anak-anakku sekalian, supaya kita taat kepada Nabi, maka kita mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu kaitannya dengan syariat adalah ajaran. Apa ajarannya Nabi? Ya, contohnya sekarang ini kita ini berkumpul di tempat ini adalah ajarannya Nabi. Menutup aurat. Siapa yang ngajar kita menutup aurat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hadisnya Asma ya. Ketika adiknya Aisyah itu yang namanya Asma binti Abu Bakar masuk ke biliknya Nabi, lalu dia tidak menutup kepalanya. Rambutnya terurai. Kata Nabi, ketika Asma masuk begitu, dia lihat Asma langsung menghadap ke tembok. Kalau kita lihat perempuan cantik itu ditatap dulu. Kalau Nabi itu menghadap ke tembok. Lalu dia mengatakan, ya Asma, hai Asma, innal mar'ata iza balagatil mahida. Hai Asma, kalau perempuan itu sudah sampai waktu haidnya, sudah pernah haid, lam yuslah ayyura, tidak pantas lagi kelihatan kepada dirinya illa haza wa haza ya, wa asyara ila yadihi wa kaffaihi ila wajhihi wa kaffaihi. Tidak pantas lagi kelihatan seluruh tubuhnya kecuali ini. Jadi dia tunjuk kepada mukanya, wa kaffaihi, dan kedua tangannya. Jadi yang bisa dilihat hanyalah adalah muka dan dua tangan. Selain itu tidak boleh. Nah, itu ajarannya Nabi. Jadi menutup aurat, makan dengan tangan kanan. Siapa mengajarkan kita makan tangan kanan? Nabi SAW. Makan duduk, jangan berdiri. Siapa mengajarkan itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi semua itu disebut sunnah. Sunnah. Ajaran Nabi Muhammad. Berkata yang lembut, ya, berkata sopan, berkata-kata yang baik, itu ajaran Nabi Muhammad. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Kita bisa dapatkan informasi ini itu karena membaca hadis.
Ada dua kita punya dasar hukum dalam Islam yang kuat ya, selain yang lain-lainnya, itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini adalah sumber utama umat Islam, tidak diragukanlah lagi. Ada berapa isinya Quran? Berapa juz? 30 juz. Ada yang bilang 31 juz. Yang satu juz itu juz Al-Pokat, supaya kalau habis mengaji haus, minum juz Al-Pokat. Alhamdulillah. Nah, 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 340.740 huruf. Jadi Quran itu terbatas. Kenapa dibatasi ayatnya, dibatasi juznya, dibatasi surahnya? Karena kalau mau ditulis semua tidak cukup. Tidak cukup. Siapa yang sering baca surah Al-Kahfi? Dibaca kapan itu surah Al-Kahfi menurut sunnah? Mulai malam Jumat sampai hari Jumat sebelum terbenam matahari. Siapa yang membaca itu, maka dia akan diberi cahaya antara dirinya sampai ke Baitul Atiq, itu di Ka'bah cahayanya, sampai Jumat ke depannya lagi. Nah, dalam surah Al-Kahfi itu ayat terakhir dikatakan laukanal bahru. Apa itu laukana? Coba buka surah Al-Kahfi, surat ke-18, ayat terakhir. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ayat 1 terakhir, paling terakhir ya. 110 ayatnya 109 kira-kira itu. Hah? Iya. Yang kita mau baca ini ayat 109. Qul law kanal bahru, katakanlah seandainya lautan itu midadan, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, itu ditambah. Seandainya laut itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka lautan itu akan habis. Sister, ada pulpen tak? Di pen ada pulpen. Isinya apa di dalam? Tinta. Kira-kira habis itu tinta kamu pakai 1 semester? Biasa habis ya? Biasa juga tidak, hilang ya. Apalagi di sini kalau pulpen apa itu yang terkenal itu di sini? High tech. Harganya 20.000 ya. Ya 0,3, karena biasa saya dapat di jalan kalau jalan itu. Itu menulis sudah 1 buku itu kita tulis, tintanya sedikit. Bagaimana kalau itu jadi lautan itu, tinta itu? Nah, itu kalau menulis kalimat-kalimat Tuhan itu habis itu tinta, belum habis kalimat-kalimat Allah. Saking banyaknya ilmu Allah. Di surah Al-Luqman dikatakan itu seandainya pohon-pohon itu menjadi pena, kemudian kita datangkan 7 lautan, maka sungguh itu lautan akan habis, sekalipun kita tambah seperti itu untuk menulis semua kalimat-kalimat Allah. Jadi Quran ini menggunakan bahasa yang
singkat dan padat, tetapi menjelaskan seluruhnya. Jadi mulai sejak zaman diciptakan Adam sampai kita nanti bangkit dari kuburan, Quran ini menjelaskan semua. Ya, cuma kita yang malas membaca. Nah, Quran menggunakan kata singkat dan padat supaya mencakup seluruhnya. Jadi tidak ada itu kata Coca-Cola di dalam Al-Quran. Coca-Cola, Presti tidak ada, tetapi ada namanya syarab, minuman. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, Quran ini didampingi oleh namanya hadis. Hadis ini adalah penjelasan dari apa yang disampaikan Al-Quran. Contoh salat. Tidak ada gerakan salat secara lengkap dalam Al-Quran. Ya, yang ada ya memang ya cuma ada ruku'an, qu'udan ada. Tapi kapan itu kita lakukan ruku, sujud ya sesuai tuntunan yang ada, itu hanya didapatkan dalam hadis secara sempurna. Begitu juga doanya. Nah, hadis ini yang sanawiyah ini belajar ilmu hadis. Belajar hadis bukan ilmu hadis, lain ilmu hadis. Kalau ilmu hadis itu teori bagaimana kita mengetahui bahwa hadis itu sahih, dhaif atau mungkar. Ya. Tapi kalau hadis kita hanya bicara materinya saja. Ya, bukan ilmunya. Nah, hadis. Siapa anak sanawiyah? Wahid. Siapa lagi? Saya kira 3, 4 sanawiyah. Aina sanawiyah? Iya. Pernah kita ketemu di Zoom? Hah? Tidak pernah masuk. Pernah. Buku hadis tak itu yang semuanya kitab gundul tidak ada barisnya. Di situ kan al-hadisul lugatan. Apa artinya al-hadisul lugatan? Hadis menurut bahasa. Wih, mantap. Kenapa pintar-pintar ini anak-anak umul ini? Hadis menurut bahasa. Di situ ditulis apa itu? Al-jadidu wal khabaru. Artinya jadi itu baru, al khabaru berita, kabar. Ya, surat kabar. Ya, jadi kabar itu surat, tidak saja surat kabar, berita. Kenapa disebut jadidu? Karena hadis itu selalu relevan dengan kondisi sekarang. Selalu relevan dengan kondisi sekarang. Tidak ada yang tidak. Nah, contohnya Nabi melarang makan berdiri. Apakah orang tidak lagi makan berdiri? Sampai sekarang banyak orang makan berdiri. Nabi menutup aurat. Masih banyak orang tidak mau menutup aurat. Jadi sekarang hadis itu selalu update, selalu menjadi baru. Ya. Al-khabaru artinya berita, informasi. Informasi apa yang dilakukan oleh Nabi di zaman lalu sampai hari ini masih kita dapat. Ya. Nah, yang tadi kaitannya dengan sunnah. Sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi dan sewajarnya kita ikuti. Sewajarnya kita ikuti. Ya, tidak juga haram sebenarnya makan berdiri. Tetapi makruh, itu dibenci. Tetapi kalau ada orang bisa duduk, misalnya pesta. Biasa kalau kita pesta kan tempat duduknya sedikit, yang diundang banyak. Masa orang bangku-bangku makan? Jadi terpaksa ada yang berdiri. Tetapi kalau kita bisa duduk, itu yang paling bagus. Nah, itulah disunnahkan duduk. Nah, belum lagi dari tinjauan kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi tadi hadis menurut bahasa, al hadisul lugatan jadidu wal khabaru. Al jadidu wal
khabaru. Nanti ada buku hadis ya, nanti ada buku hadis kita, karena di sana diperbaiki, di kanting itu ada di sana itu buku hadis, dan bisa dibagi-bagi nanti. Kita hafal sedikit-sedikit. Nah, hadis menurut istilahan. Jadi selalu itu ada etimologi dan terminologi. Etimologi itu menurut ilmu bahasa dan terminologi menurut istilah. Selalu dalam ilmu itu ada dua, ya, menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, sekarang hal hadisu istilahan. Hadis secara istilah. Apa yang dimaksud? Ya, ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Ya, kaitannya nih ya. Kaitannya hadis. Jadi informasi yang datang kepada kita tentang Nabi, apa saja itu, min qaulin, dari segi perkataan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti Nabi bersabda. Kalau Tuhan berfirman, kalau ustaz berkata, jangan ustaz berfirman, itu berarti mengambil posisi itu Tuhan. Atau Ustaz Asis bersabda, bukan Nabi, tidak boleh, ya. Jadi Allah berfirman, Nabi bersabda, Ustaz ya. Nah, jadi hadis itu adalah al hadisu ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi min qaulin, dari segi perkataan, au fi'lin, atau perbuatannya, au wasfin, atau sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelas berapa? Sanawiyah? SMP? SMP pertama, mantap juga ini. Alhamdulillah. Ya. Oh, belajar juga tadi? Ya. Jadi apa yang disandarkan itu Nabi ada 3 hal. Tadi perkataannya, perbuatannya, atau sifat Nabi. Au takririn. Apa itu takrir? Atau sesuatu yang dilakukan oleh sahabat tetapi tidak ditegur oleh Nabi. Artinya disetujui. Ya, itu berarti mendapat persetujuan dari Nabi. Karena banyak juga sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, ya, dan itu diamini oleh Nabi. Contohnya azan. Azan ini bukan Nabi yang ajarkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu didapatkan dari seorang mimpi sahabat. Dapatkan dari seorang mimpi sahabat. Ketika salat ini sudah dimulai, dianjurkan untuk kita berjamaah. Sekarang mengumpulkan orang, bagaimana caranya itu? Lalu Nabi bermusyawarah kepada sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana, ya sahabatku, bagaimana ini? Kita mau mengumpulkan saudara-saudara kita untuk salat. Sahabat ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita bakar api supaya itu asapnya naik, lalu sudah masuk tanda salat. Kata Nabi, jangan. Itu perbuatannya orang Majusi yang bakar api. Kalau begitu Rasulullah, kita tiup terompet saja. Sudah masuk waktu maghrib. Jangan. Itu perbuatannya orang Yahudi, pakai terompet kalau mau beribadah. Bagaimana Rasul kalau pakai lonceng saja, kita gantung lonceng? Tidak boleh. Karena itu ibadahnya orang Kristen, Nasrani. Lalu sahabat kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi. Saya dengar kalimat-kalimat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia ulangi itu sampai
Terakhir diajarkanlah kepada Bilal. Bilal lah yang mengumandangkan ini azan. Jadi tidak semua hadis itu ya sebenarnya tapi kadang-kadang itu Nabi menyetujui. Jadi ada 4. Kaulin, fi'lin, wasfin, au takririn. Ya, jadi anak sekalian itu. Jadi nanti kita hafal hadis-hadis. Nah, hadis ini yang kita selalu mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada kita pelajari di pesantren kita namanya hadis arba'in. Hadis arba'in. Kalau bisa dihafal 40 hadis. Lumayanlah kalau kita hafal itu 40 hadis. Ya. Nah, hadis yang pertama dalam buku arba'in itu tentang niat. Ya, tentang niat. Karena ini niat penting, maka niat itu menjadi sebuah pokok dalam ibadah. Dalam ibadah tidak boleh kita melaksanakan ibadah tanpa niat. Kalau mau salat janganlah Allahu Akbar. Harus perbaiki dulu niat perasaannya. Saya salat apa ini? Ya. Allahu Akbar. Sambil kita letakkan, kita pikir, oh saya salat maghrib berjamaah karena Allah. Ya. Atau ada yang hafal nawaitu salatal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang hafal itu? Usalli fardha salatil maghrib. Ya. Ada yang hafal, ada yang tidak. Supaya lebih mudah, karena itu namanya lafaz, bukan niat. Niat itu dalam hati. Kalau semua orang bicara usolli fard sini juga usolli fard itu jadi ramai itu masjidnya jadinya. Supaya tidak ramai dalam hati. Tapi kalau mau tidak salah, daripada kita salah-salah mengucapkan kalimat yang tidak juga dianjurkan oleh Nabi, yang ada dalam niat, ya kita disuruh hanya menggunakan bahasa Indonesia yang kita pahami dan kita resapi. Fahimtuna? Fahimna. Ya, fahimtuna? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, saya bacakan dulu hadisnya ini tentang niat. Jadi kalau nanti beribadah apa saja ya harus menggunakan niat bahasa Indonesia dalam hati. Sampai jam berapa Ibu? Baca dulu Ustaz. Oke. Iya. Kita baca dulu. An Amiril Mukminin. Ya, jami'an semuanya. An Amiril Mukminin. Abi Hafsin. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ila fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Ya, kosakatanya di sini adalah a'malu, ya. Perbuatan imri'in seseorang, imra'atin seorang wanita, nawa apa yang diniatkan. Nah, ini dari Umirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, ya. Sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya. Nah, ini ada 3 niat di sini dibagi. Faman kanat ya hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa niatnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk ibadah, untuk jihad, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, jadi ada orang 3 niatnya, ya, dibagi 3. Yang pertama hijrah untuk Allah dan niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga untuk mendapatkan perempuan atau kekasih yang dia cintai. Ya. Contohnya, ini anak-anakku sekalian ini pergi masuk pesantren. Untuk siapa? Apakah untuk karena nanti Ustaz saya mau jadi ustazah supaya terkenal? Amin ya rabbal alamin. Niatnya untuk mau jadi dokter. Amin. Supaya saya bikin rumah sakit. Amin. Banyak uangku. Amin. Beli mobil. Amin. Beli rumah. Amin. Ya, dapat anak Darul Aman. Contohnya karena ini ada tadi kaitannya wa man kanat hijrat awimrati yang kihwa, atau ada seorang kekasih yang dia masuk ke Darul Aman itu ya, ayo kita masuk Darul Mukminin supaya tetangga kita. Ya, anak-anakku sekalian, karena waktu kita cukupkan sekian. Assalamualaikum.